Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya dengan video pembelajaran tentang protista. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang protista mirip tumbuhan atau yang biasa dikenal dengan alga. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri umum masing-masing kelas pada protista mirip tumbuhan. Yang kedua, dapat menjelaskan peranan protista dalam kehidupan. Apakah kalian pernah makan puding, rumput laut, ataupun menggunakan kosmetik dalam kehidupan sehari-hari? Apakah bahan dasarnya? Ya, bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya adalah rumput laut. Ternyata rumput laut itu bukanlah termasuk ke dalam jenis tumbuh-tumbuhan, akan tetapi rumput laut masuk ke dalam kingdom protista, lebih tepatnya yaitu protista mirip tumbuhan yang biasa dikenal dengan ganggang atau alga. Dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan tumbuhan. Alga merupakan protista yang bersifat fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Bagaimana struktur alga? Bagaimana ciri-cirinya? Untuk mengetahuinya, simak video berikut. Karakteristik atau ciri-ciri protista mirip tumbuhan meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk tubuh, yang kedua yaitu struktur tubuh, kemudian habitat dan reproduksi. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk tubuh. Alga memiliki ukuran yang beraneka ragam, mulai dari mikroskopik hingga makroskopik. Alga ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Alga uniseluler ada yang hidup secara koloni dan ada yang hidup secara soliter. Beberapa alga uniseluler memiliki alat gerak seperti bulu cambuk atau flagela. Kemudian untuk alga multiseluler biasanya berbentuk lembaran ataupun benang. Struktur tubuh alga yang berbentuk lembaran sangat sederhana, sehingga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, atau disebut dengan talus, sehingga dikelompokkan ke dalam jenis Talophyta. Ciri-ciri yang kedua yaitu struktur tubuh. Alga merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, yaitu masih berupa talus. Akan tetapi, sudah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Sel-sel yang menyusun alga, baik yang uniseluler ataupun multiseluler, berupa sel eukariotik. Sel alga dilapisi oleh dinding sel dan terdapat organel kloroplas yang digunakan dalam proses fotosintesis. Secara anatomi sel, alga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel sel, serta inti sel atau nukleus seperti pada gambar. Membran plasma terletak di paling luar dan tersusun oleh lipoprotein. Membran plasma bersifat selektif permeabel, yang berarti hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu saja dan bertanggung jawab dalam transportasi zat dari dalam sel ke lingkungan. Yang kedua yaitu sitoplasma dan organel sel. Bagian cair di dalam sel disebut dengan sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat organela yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Kemudian inti sel atau nukleus. Nukleus mengandung bahan genetik sel dan dikelilingi oleh membran ganda. Nukleus terdiri dari selaput inti atau karioteka, nukleolus, kromosom, dan bahan pendukung atau kariolim. Alga uniseluler dan sel reproduksi alga multiseluler memiliki flagela. Flagela terdapat di bagian apikal, lateral, ataupun posterior sel. Flagela dapat berupa satu berkas cambuk ataupun memiliki struktur berambut atau sisik. Pergerakan dapat ke samping atau spiral. Selanjutnya yaitu habitat. Alga termasuk organisme fotoautotrof karena memiliki kloroplas sehingga dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Alga hidup bebas di perairan seperti di kolam, sungai, laut, danau, dan rawa. Di perairan, alga menyusun fitoplankton yang berperan sebagai produsen.
seperti yang sering kali kita jumpai pada daerah perairan yang airnya berwarna hijau. Kadangkala air yang berwarna hijau ini terlalu banyak mengandung alga, sehingga peristiwa ini disebut dengan blooming alga. Hal yang sama juga dapat terjadi di bibir pantai, karena ledakan populasi alga merah yang berlebihan dapat mengubah warna pantai menjadi merah. Hal ini disebut dengan red tide. Red tide ini merupakan fenomena yang terjadi akibat ledakan populasi fitoplankton dari kelompok Dinoflagellata yang berkembang dengan cepat. Hal ini menyebabkan perubahan warna dan konsentrasi air secara drastis, kematian massal biota laut, perubahan struktur komunitas sistem perairan, bahkan keracunan dan kematian pada manusia. Selanjutnya yaitu reproduksi alga. Alga berkembang secara aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual meliputi pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Reproduksi aseksual secara pembelahan biner pada ganggang terjadi pada ganggang atau alga uniseluler seperti euglenoid, chlorella, dan pyrophyta. Pada euglenoid, pembelahan biner terjadi dengan membujur. Pembelahan tersebut diawali dengan pembelahan inti, diikuti dari pembelahan sitoplasma, dari satu sel induk yang dihasilkan kedua sel anakan yang tumbuh menjadi ganggang baru. Yang kedua yaitu pembentukan spora vegetatif. Pembentukan spora vegetatif terjadi dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Pembentukan spora secara vegetatif terjadi jika kondisi lingkungan mendukung dan jumlah makanan mencukupi. Hal tersebut dapat terjadi pada ganggang atau alga yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan pemutusan sebagian tubuh ganggang. Bagian tubuh yang terlepas di tubuh induk akan tumbuh menjadi ganggang yang baru. Fragmentasi pada ganggang multiseluler berbentuk filamen dan talus. Contohnya pada Cladopora, Sargassum, Spirogyra, dan Laminaria. Reproduksi alga yang kedua yaitu secara seksual. Reproduksi seksual melibatkan peleburan dua gamet berbeda jenis untuk membentuk zigot. Ada beberapa jenis alga berbentuk talus mengalami metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan antara generasi penghasil spora dan generasi penghasil gamet. Klasifikasi alga berdasarkan pigmen fotosintetik. Alga dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu Euglenophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Yang pertama yaitu Euglenophyta. Euglenophyta mencakup sebagian besar uniseluler berflagel dan beberapa spesies yang berkoloni. Dalam setiap sel Euglenophyta dilengkapi dengan alat gerak berupa bulu cambuk atau flagel yang tumbuh pada ujung anterior. Di dalam struktur Euglenophyta terdapat stigma atau bintik mata, sehingga Euglenophyta merupakan makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan sekaligus menyerupai hewan. Euglenophyta tidak berdinding sel, tetapi selnya dibungkus oleh partikel berprotein yang berada dalam plasmalema dan kebanyakan bersifat lentur sehingga memungkinkan perubahan bentuk sel. Euglenophyta bersifat autotrof dengan mengandung klorofil A dan B serta pigmen karoten. Euglenophyta bereproduksi secara pembelahan biner dan habitatnya berada di air kolam dan sawah. Contoh Euglenophyta yaitu Euglena viridis. Selanjutnya yaitu Chrysophyta atau alga pirang. Chrysophyta ada yang uniseluler yaitu soliter dan koloni, ada juga yang multiseluler. Warna keemasan disebabkan pigmen berupa xanthofil yang jumlahnya dominan dibandingkan klorofil A dan C, sehingga membuat sel plastida berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Ada juga yang menyebutkan disebabkan oleh pigmen fukosantin. Chrysophyta ada yang berflagela, yaitu terdapat 2 flagela sehingga disebut biflagellata, khususnya alga yang struktur dinding sel tersusun dari pektin, dan ada juga yang tidak memiliki flagela. Untuk dinding selnya tersusun dari hemiselulosa pektin atau silika. Habitat Chrysophyta yaitu di air tawar dan beberapa jenis ada yang hidup di air laut. Klasifikasinya, yang pertama yaitu Xanthophyceae berwarna hijau kuning.
contohnya yaitu Fauceria sp. Yang kedua, Chrysopiceae, berwarna coklat keemasan, contohnya Sinura. Yang ketiga yaitu Bacilla Rhyopiceae atau diatom, contohnya adalah Navicula. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembentukan zoospora seperti pada Fauceria, dan ada juga yang reproduksi aseksualnya dengan cara membelah diri seperti pada Othromonas. Untuk reproduksi secara seksual atau generatif dengan cara oogami, yaitu membentuk oogonia atau pembentuk gamet betina dan anteridia atau pembentuk gamet jantan pada filamen yang sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu Pyrophyta atau alga api. Pyrophyta adalah alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya di malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor. Dinding sel tersusun atas selulosa. Pyrophyta disebut juga dengan Dilophlagellata karena memiliki dua flagel yang berlainan, berbentuk pita, dan keluar dari sisi perut dalam satu saluran. Pyrophyta mengandung pigmen klorofil A dan C, xanthofil, dan karoten. Ganggang ini bereproduksi dengan pembelahan biner dan dengan cara protoplas. Dinoflagellata sekarang terdiri dari bagian utama planktonik lautan, terlebih dalam bentuk autotrof dan memegang peranan penting dalam rantai makanan. Jenis Dinoflagellata autotrof biasanya hidup pada daerah fotik dan menerima sebagian besar nutrisi dari aktivitas upwelling. Contoh dari ganggang api adalah Noctiluca dan Serratium sp. Beberapa kelompok Dinoflagellata dapat menghasilkan toksik yang dapat membunuh ikan maupun patogen pada manusia. Contohnya yaitu Fiesteria, merupakan salah satu contoh Dinoflagellata yang dapat menghasilkan toksik. Selanjutnya yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Alga hijau ada yang uniseluler dan multiseluler. Beberapa juga membentuk koloni. Contoh alga hijau uniseluler adalah fitoplankton yang mendiami tanah basah dan salju atau bersimbiosis dengan organisme lain seperti lisenes atau lumut kerak. Sedangkan contoh multiseluler adalah Ulva sp. Chlorophyta tersusun oleh klorofil A, klorofil B, karoten, xanthofil, dan dinding sel tersusun atas selulosa. Chlorophyta menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk amilum. Untuk tipe pergerakan Chlorophyta adalah menggunakan flagella. Flagella pada kelas Chlorophyceae bertipe whiplash dan sama panjang. Chlorophyta bereproduksi secara aseksual dengan cara membelah diri, zoospora, fragmentasi, sedangkan seksual dengan cara konjugasi. Sebagian besar alga hijau mempunyai habitat di air tawar, meskipun beberapa kelompok alga yang lain ditemukan di tanah. Contohnya yaitu Chlorococcum sp dan Chlorella yang termasuk dalam ganggang hijau bersel tunggal, Ulva sp berbentuk lembaran, dan ada Spirogyra yang berbentuk berkas. Selanjutnya yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Merupakan talus bersel banyak atau multiseluler dan dapat dilihat dengan kasat mata makroskopis maupun mikroskopis. Berbentuk tegak, bercabang atau filamen tidak bercabang. Ganggang coklat ini mempunyai talus terbesar di antara semua ganggang. Ukuran talusnya mulai dari mikroskopik sampai makroskopis. Ada yang menyerupai semak yang dapat mencapai beberapa puluh meter. Dinding selnya tersusun dari selulosa dan asam alginat. Alat geraknya yaitu flagel yang berjumlah 2, letaknya lateral. Sel vegetatif mengandung kloroplas bulat panjang, bulat, dan seperti pita, mengandung klorofil A dan C, karoten, dan xanthofil. Ganggang ini bereproduksi dengan cara zoospora, yaitu secara vegetatif, dan generatifnya isogami dan oogami. Untuk habitatnya, ganggang coklat ini umumnya tinggal di laut. Hanya ada beberapa jenis yang ada di air tawar dengan suhu yang cukup dingin. Contoh dari ganggang coklat yaitu Laminaria sp, Sargassum sp, Fucus sp, dan Macrocystis sp. Selanjutnya yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta merupakan salah satu kelompok tertua ganggang eukariotik dan salah satu yang terbesar. Kebanyakan makroskopis.
Talus Rhodophyta relatif besar, namun jarang yang panjangnya melebihi 90 cm. Beberapa jenis berbentuk filamen, tetapi kebanyakan membentuk struktur kompleks yang bercabang-cabang menyerupai bulu atau pipih menyerupai pita. Umumnya Rhodophyta multiseluler, namun terdapat juga Rhodophyta yang uniseluler. Rhodophyta merupakan satu-satunya alga yang tidak memiliki fase berflagel dalam hidupnya. Dinding selnya tersusun atas selulosa dan pektin. Cadangan makanannya yaitu tepung florid, yaitu sejenis karbohidrat, floridosid atau senyawa gliserin dan galaktosa, dan tetes-tetes minyak. Floridosid akan berwarna kemerah-merahan jika ditambah dengan iodium. Rhodophyta mempunyai pigmen fotosintetik berupa phycobilin yang terdiri dari phycoerythrin, yaitu pigmen merah, dan phycocyanin atau pigmen biru. Rhodophyta juga memiliki klorofil A dan B serta karotenoid. Meskipun demikian, tidak semua ganggang ini berwarna merah. Di laut dalam, ganggang ini mempunyai warna ungu hampir hitam, pada kedalaman sedang berwarna merah cerah, sedangkan pada air yang sangat dangkal berwarna agak kehijauan. Jenis rumput laut yang terkenal juga termasuk ke dalam Rhodophyta. Ganggang merah dapat berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif, yaitu dengan membentuk aplanospora, yaitu spora non-motil, dan berasal dari talus ganggang yang diploid. Selanjutnya, spora tersebut akan menjadi ganggang merah baru. Pada Rhodophyta, perkembangbiakan aseksual secara fragmentasi jarang terjadi. Untuk perkembangbiakan secara seksual atau generatif terjadi secara oogami. Dan pada beberapa jenis mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Reproduksi secara generatif dilakukan dengan peleburan antara gamet jantan yang tidak memiliki alat gerak dan ovum. Gamet jantan tersebut dibentuk dalam spermatangium, sedangkan gamet betina dibentuk dalam karpogonium. Zigot hasil pembuahan selanjutnya akan tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid. Rhodophyta atau alga merah dapat ditemukan di laut dan di air tawar. Contoh dari ganggang merah atau alga merah yaitu Genidium sp, Glacilaria sp, Gigertina sp, dan Eucema sp. Itulah pembahasan dari klasifikasi alga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peranan alga dalam kehidupan. Yang pertama, peranan Euglenophyta di bidang perikanan sebagai makanan ikan, terutama yaitu jenis fitoplankton. Yang kedua, pada bidang ekosistem perairan, Euglenophyta sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan air. Kemudian di dunia sains, Euglenophyta digunakan menjadi objek dan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Dan yang terakhir yaitu kerugian menimbun endapan tanah pada kolam atau laut dan dapat mencemari sumber air. Selanjutnya yaitu peranan Pyrrhophyta. Peranan Pyrrhophyta sebagai fitoplankton yaitu penghasil oksigen dan biomasa dalam ekosistem laut. Kemudian Pyrrhophyta juga dapat menyebabkan air laut bercahaya pada malam hari karena mengandung fosfor. Pyrrhophyta juga dapat merugikan bagi hewan-hewan laut ataupun manusia. Pyrrhophyta dapat menyebabkan fenomena laut yang merugikan atau disebut dengan red tides. Kondisi seperti ini mengandung suatu racun yang dihasilkan dinoflagellata tertentu dan dapat meracuni ikan, kerang, hingga manusia. Pasang merah beracun biasanya dapat terjadi setelah kepadatan populasi dinoflagellata tertentu meningkat tajam atau blooming. Jenis dinoflagellata atau Pyrrhophyta yang dapat menghasilkan pasang merah beracun diantaranya adalah Gymnodinium dan Protogoniaulax. Toksin atau racun yang dihasilkan spesies-spesies tersebut biasanya bersifat racun saraf atau neurotoksin atau dapat menyebabkan pecahnya sel darah merah. Racun ini dapat terkumpul pada tubuh tiram atau remis tanpa menyebabkan kematian hewan tersebut. Namun, jika moluska tersebut dimakan oleh manusia, dapat terjadi keracunan pada manusia yang memakannya. Selanjutnya yaitu peranan Chlorophyta.
Sifat alga hijau yang autotrof menjadikannya sebagai produsen penting dimanapun habitatnya. Contohnya yaitu Chlorella sp, digunakan sebagai obat dikemas dalam kapsul dan digunakan dalam penelitian fotosintesis di laboratorium. Selanjutnya yaitu peranan Chrysophyta, yaitu Navicula sp mati dan mengendap di dasar laut membentuk endapan tanah yang bermanfaat sebagai penyekat dinamit, bahan pembuatan cat, pernis, bahan dasar industri kaca, penyaring, dan piringan hitam. Contoh lainnya yaitu Vaucheria sp sebagai komponen utama pembentukan minyak bumi karena cadangan makanan disimpan dalam bentuk minyak. Selanjutnya yaitu peranan Phaeophyta. Phaeophyta berperan sebagai bahan perekat di industri briket, penstabil yang dapat melembutkan kulit dan tekstur es krim, serta mencegah terbentuknya kristal yang kasar. Dan contoh lain yaitu Laminaria sinclaini sebagai penghasil asam alginat yang digunakan dalam produksi tekstil, makanan, dan kosmetik. Peranan yang terakhir peranan Rhodophyta atau alga merah. Yang pertama yaitu Euchema sp dibudidayakan karena menghasilkan agar. Kemudian Chondrus crispus dibudidayakan dan termasuk jenis rumput laut yang digunakan untuk pembuatan kosmetik, krim, dan sampo. Kemudian Gracilaria sp merupakan bahan pembuat agar-agar. Agar-agar dapat digunakan juga sebagai medium biakan bakteri di laboratorium. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.